ketemu lagi dengan saya Bidan Wirma dari channel Gaisan Medical Center. Sebelumnya saya perkenalkan bahwa klinik Gaisan Medical Center itu berlokasi di daerah Kampung Turi, Sriamur, Kabupaten Bekasi. Jadi nanti kalau ada teman-teman yang mampir atau lagi main-main di daerah Bekasi, boleh mampir ke klinik Gaisan Medical Center. Klinik kami itu tepatnya itu ada di perumahan Astama, perumahan Tera Damai, di Ruko Astama nomor 1. Nanti teman-teman bisa lihat ya, di situ ada plang namanya. Jadi kalau ada yang mau berobat atau menggunakan pelayanan BPJS maupun asuransi, dapat mampir ke klinik Gaisan Medical Center. Nah, pada kesempatan ini, pada channel ini bahwa saya akan membahas mengenai BPJS Kesehatan. Nah, ini yang lagi viral, banyak sekali yang saat ini dibahas di masyarakat, menjadi tren sendiri di dunia kesehatan kita saat ini. BPJS Kesehatan itu sebenarnya sudah ada lama, dan dulu sih adanya ASKES sebutannya, atau digabung pada BPJS Ketenagakerjaan. Nah, BPJS Kesehatan itu saat ini sudah menjadi hampir kebutuhan dari semua masyarakat kita, bahwa masyarakat kita itu hampir banyak sekali yang menggunakan atau memanfaatkan dari BPJS Kesehatan. Nah, BPJS Kesehatan itu dirasakan sekali manfaatnya oleh semua golongan masyarakat, terutama masyarakat yang kurang mampu dan masyarakat golongan menengah. Sangat dirasakan sekali manfaatnya. Sekarang pun sasaran dari pemerintah itu bahwa bisa dimanfaatkan juga oleh masyarakat yang kelas atas, kalaupun tidak digunakan tapi terdaftar sebagai peserta BPJS Kesehatan. Karena prinsip dasar dari BPJS itu adalah sistem gotong royong, artinya bahwa dibayarkan semua iurannya, yang dibayarkan oleh pemerintah itu dibantu oleh masyarakat yang membayar atau masyarakat yang mampu. Nah, masyarakat yang tidak mampu itu bisa mengajukan menggunakan BPJS yang tidak berbayar, atau kalau sebutan orang-orang kampung saya, BPJS gratis nih, KIS. Nah, itu biasanya bisa diajukan melalui pemerintah daerah masing-masing. Tentu ada syarat dan prasyarat tertentu. Salah satunya adalah surat keterangan tidak mampu, dan termasuk ada survei. Kenapa ada persyaratannya? Karena tentunya kita ingin bahwa semua dana pemerintah atau bantuan-bantuan pemerintah itu tepat sasaran, bahwa memang BPJS yang gratis itu kan tujuannya adalah untuk masyarakat yang tidak mampu atau masyarakat yang menengah. Artinya sebenarnya dia masih punya pekerjaan tapi hanya mencukupi kebutuhan hidup saja. Nah, itu bisa mengajukan BPJS Kesehatan yang sifatnya gratis. Diharapkan bahwa tepat sasaran. Jadi kalau yang gratis memang betul-betul untuk masyarakat yang tidak mampu. Jangan sampai nanti ada masyarakat yang berkecukupan, mampu, hidupnya mampu, tapi menggunakan BPJS yang gratis. Jangan ya, karena itu namanya mengambil hak orang lain. Pelayanan BPJS Kesehatan itu mencakup apa aja sih? Nah, di fasilitas, jadi kalau BPJS Kesehatan itu kita mendaftar itu kan kita terdaftar di Vaskes tingkat 1. Di Vaskes tingkat 1 itu, atau kita sebut klinik atau puskesmas. Nanti kita bisa memilih kita mau klinik atau puskesmas mana yang dekat dengan domisili kita. Kalau mau di klinik silakan, mau di puskesmas silakan. Itu kita bisa memilih sesuai dengan kemauan kita mau di klinik mana. Terus apa aja sih yang kita dapat di fasilitas tingkat 1 atau di klinik? Itu adalah yang sifatnya pengobatan umum, yaitu dengan dokter umum, pengobatan dengan dokter umum, kemudian pemeriksaan kehamilan, pemeriksaan kesehatan ibu dan anak, imunisasi, kemudian kita dapat edukasi kesehatan. Misalnya kamu mau konsultasi mengenai pola makan, atau misalnya ada keluhan-keluhan remaja, itu bisa di fasilitas tingkat pertama atau di klinik. Kemudian juga bisa kita melakukan kegiatan-kegiatan yang sifatnya promosi kesehatan, itu juga ada. Biasanya klinik-klinik itu suka ada kegiatan seperti senam sehat,
Kemudian ada screening kesehatan, ada juga kegiatan seperti pemeriksaan pap smear. Jadi memang menggunakan BPJS Kesehatan itu banyak sekali manfaatnya, karena hampir semua klinik-klinik itu atau vaskes biasanya ada fasilitas yang tujuannya untuk kesehatan masyarakat, baik secara pengobatan maupun secara promosi kesehatan atau perubahan pola hidup. Nah, terus gimana kalau misalnya harus dirujuk? Nah, ini yang suka rame nih di masyarakat, bahwa aduh susah ya klinik tuh, susah ya BPJS kalau mau ke rumah sakit. Sebenarnya sih nggak ada yang susah ya teman-teman. Susah itu kalau kita nggak mau ikut aturan, susah itu kalau kita memaksa, itu yang susah. Sebenarnya kalau misalnya kita ikut aturan prosedurnya penggunaan manfaat BPJS, tidak ada yang susah. Jadi memang rujukan itu adalah dilakukan pada saat paskes 1 atau klinik atau puskesmas itu tidak mampu lagi untuk menangani, bahwa oh ini bukan penyakit yang umum nih, ini adalah penyakit yang sifatnya spesialistik, artinya harus dirujuk ke rumah sakit, maka klinik akan merujuk. Nanti untuk sistem rujukan dari BPJS Kesehatan akan kita bahas di video selanjutnya. Nah, terus untuk yang tidak bisa dilayani oleh BPJS Kesehatan itu apa? Jadi ada sebenarnya aturan perundang-undangannya itu ada. Biasanya setiap klinik itu ada tempelannya ya, atau ada media edukasinya supaya kita bisa baca yang mana sih yang tidak bisa di cover oleh BPJS Kesehatan. Cuman kan kadang-kadang kita kalau ke klinik atau ke satu tempat kita jarang ngebaca. Nah, salah satu yang tidak di cover BPJS itu adalah tindakan kriminal, kecelakaan lalu lintas, kecelakaan kerja, kemudian yang sifatnya estetika atau kecantikan, misalnya kamu mau pasang botox, nah itu nggak di cover. Atau misalnya ada tai lalat nih, kok nggak enak nih, ganggu nih, mau dicabut, nah itu juga tidak bisa. Atau misalnya mau pasang behel biar giginya rata, itu juga tidak di cover BPJS. Jadi yang sifatnya untuk kecantikan, bukan untuk pengobatan, itu tidak di cover. Kemudian program hamil, kamu mau planning punya anak, bayi tabung, apapun itu bentuknya, tidak di cover BPJS. Kenapa? Karena itu bukan penyakit yang sifatnya mengancam jiwa atau harus diobati. Terus musibah atau bencana alam itu biasanya BPJS tidak cover, tapi yang cover nanti Pemda, pemerintah daerah masing-masing. Jadi nanti ada beberapa yang memang tidak tercover, tetap nanti untuk lebih rincinya kita siapkan video khusus ya. Oke, sekian video hari ini, dasar dari BPJS Kesehatan. Semoga tetap dimanfaatkan, teman-teman tetap jaga kesehatan. Ingat bahwa tetap lebih baik kita mencegah daripada kita mengobati. Terus yang kedua, bahwa tidak semua penyakit itu atau tidak semua keluhan kita itu harus menggunakan obat. Karena kadang-kadang seperti batuk pilek ringan, kita tidak perlu obat, cukup kita istirahat, makan makanan yang bergizi. Jadi jangan mengandalkan obat-obat yang sifatnya kimia terus. Ada beberapa yang tidak perlu menggunakan obat. Dan tetap ya, mencegah lebih baik daripada mengobati. Oke, salam sehat buat semua dari Klinik Geisan Medical Center.